Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Karena karunia-Nya pada siang ini kita masih bergairah bersemangat untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salam dan salawat Allah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mimbar ini saya mengajak kita semuanya, mari kita terus berupaya meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Para hadirin yang berbahagia, beberapa hari yang lalu kita membaca berita sangat mengejutkan dan memprihatinkan ketika seorang hakim agung ditangkap KPK. Ini tragedi hukum kedua yang menyayat hati setelah sebelumnya beberapa tahun yang lalu Ketua MK tertangkap, Ketua Mahkamah Konstitusi tertangkap, Ketua. Ini adalah sebuah informasi yang menyayat hati. Karena dua lembaga itu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, adalah sebuah lembaga yang boleh disebut sebagai pintu terakhir gerbang keadilan. Kalau Mahkamah Agung pintu gerbang keadilan, Mahkamah Konstitusi adalah pengawal tertib peraturan perundang-undangan di negeri ini. Menjadikan benar-benar sebuah tragedi. Dan ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR. Bukan hanya pemerintah, DPR. Karena DPR berperan dalam mengetes para calon hakim agung. Harus menjadi perhatian. Dalam 2 tahun ini harus menjadi perhatian serius agar ke depan tidak terulang lagi. Sudah lama kita mendengar carut-marut hukum, dan kelemahan pemerintah saat ini adalah persoalan hukum yang belum maksimal. Saya berharap pemerintah Jokowi di sisa waktu 2 tahun kurang lebih ini konsen serius pada persoalan hukum. Mengapa? Tidak ada negara di dunia yang bisa mencapai sebuah kemajuan optimal tanpa tertib hukum. Bahkan sebuah negara yang demikian mengesankan dalam berbagai bidang, tetapi kalau fondasi hukum lemah, mudah sekali rontok. Kejayaan itu akan mudah sekali rontok, ambruk. Sudah banyak cerita soal negara-negara yang mengalami keruntuhan ketika hukum tidak tegak. Bukan tanpa alasan kalau Al-Quran itu menegaskan dengan sebuah kalimat yang sangat tajam sekali. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian engkau pada satu kaum membuat engkau bertindak tidak adil. Bahasa yang dipakai Al-Quran di sini sangat tajam sekali. Penegasan janganlah kebencian. Anda bisa bayangkan kalau Al-Quran menegaskan kepada orang yang benci pun kita harus adil. Apalagi dalam konteks normal, konteks linear, konteks biasa-biasa saja. Kenapa? Kunci, fondasi utama sebuah tertib masyarakat, sebuah pencapaian masyarakat. Saya katakan sekali lagi, betapapun mengesankan sebuah pembangunan di sebuah negara, jika fondasinya lemah, hukum lemah, mudah terjadi kerontokan, bisa dengan gampang ambruk. Saya kalau tidak salah pernah mencontohkan sepak bola. Anda lihat negara-negara yang maju sepak bolanya, Italia, Inggris, Spanyol, beberapa negara Eropa,
Hukum tegak di sana. Tidak ada seorang pemain sekaliber siapapun, Neymar, Cristiano Ronaldo, ketika ada di lapangan diperlakukan sama. Dan mereka takut kepada wasit. Itu sekedar gambaran sederhana tentang kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga dalam konteks keseluruhan negara. Ketika hukum seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas, semu kemajuan apapun yang dicapai, semu mudah sekali. Kita berharap dengan sungguh-sungguh ada upaya serius karena problem kita pada persoalan hukum. Anda bisa bayangkan, pernah kejadian ketika ratu narkoba mendapatkan gerasi. Ya Allah, hanya karena tekanan dari pemerintah Australia. Dan saya juga merasa kita umat Islam kurang perhatian pada persoalan-persoalan hukum yang sederhana saja, narkoba. Pernah kita mendengar ada demo besar-besaran merebaknya narkoba? Padahal kalau Anda tahu, korban narkoba itu terutama generasi muda banyak sekali. Tapi kita tidak pernah mendengar penegasan persoalan narkoba. Sebuah gambaran bahwa kita ini asyik bermain-main di wilayah politik. Terlalu. Kadang-kadang emosi kita terbawa arus ketika pilpres, ketika pilkada, pada pilihan-pilihan yang emosional, bukan rasional. Sehingga akhirnya hal yang substansial terabaikan. Al-Quran itu menyebutkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Keadilan itu dekat dengan ketakwaan, ketertataan, keteraturan. Maka dalam ayat lain, wala anna ahla qura amanu wattaqu la fatahna alaihim, iman dan takwa. Kesadaran spiritual diikuti dengan ketertataan, baru barakah Allah datang, baru karunia Allah datang. Keadilan dan keadilan. Dalam soal narkoba ini saya agak terenyuh juga, agak ngeri ketika kasus yang sedang ramai sekarang pun ternyata juga terkait dengan narkoba. Ini soal serius Pak, soal narkoba itu. 18.000 lebih setiap tahun meninggal karena narkoba. Anak-anak kita itu setiap hari ada berapa ribu. Banyak catatan kalau Anda baca di BNN, di Badan Narkotika Nasional itu. Anak muda. Tapi karena ini tidak ada bungkus-bungkus nuansa politik yang kurang mendapat perhatian. Saya berharap ada demo besar menuntut kejaksaan segera mengeksekusi para bandar narkoba. Kawan saya Bambang Wijayanto itu pernah dalam sebuah forum, masih ingat saya tahun 2000 kalau tidak salah, di Persaudaraan Muslimin Indonesia, pernah mengatakan dengan tegas bagaimana bandar-bandar itu membawa uang 100 juta tahun 2000, 100 juta. Masih ingat saya, kebetulan saya menjadi pemandu beliau berani mengatakan bahwa bandar itu setiap tahun 2000 ya 100 juta dijadikan alat negosiasi. Anda bisa dibayangkan tahun 2000. Jadi ini soal serius. Lah Malaysia saja yang berapa gram dihukum mati masih saja berhadapan dengan problem itu. Karena menggiurkan Bapak-bapak. Bisnis itu menggiurkan sekali. Dan perahnya sampai masuk ke pelosok-pelosok. Saya kebetulan besar dari sebuah kabupaten di wilayah kepulauan Sumeneb, Madura. Mendengar di kepulauan terpencil pun problem narkoba itu ada, juga terasa. Jadi
Saya berharap itu tadi di sisa waktu 2 tahun ini pemerintah dan DPR serius. Saya mengatakan pemerintah dan DPR karena dua lembaga ini bertanggung jawab penuh. Kita kadang-kadang seringkali mengatakan utang pemerintah besar, utang pemerintah itu tidak akan bisa tanpa persetujuan DPR. Hak budgeting itu ada pada DPR. Dua-duanya kita dorong. Kalau DPR tidak setuju dengan utang, tidak setuju dengan siapa yang disodorkan oleh pemerintah, tidak akan bisa. Bahkan di beberapa negara maju yang demokrasinya sudah maksimal, calon menteri pun itu harus disidang di parlemen untuk mengetahui kualitasnya, kapasitasnya dan sebagainya. Mari kita sebagai umat Islam mengedepankan sikap rasional di tengah kehidupan masyarakat. Jangan terperangkap keberpihakan yang bersifat emosi. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini ayat yang luar biasa yang menjadi prinsip-prinsip dasar, salah satu diantaranya dari organisasi Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu taklid terlarang. Karena itu tidak ada personifikasi khusus yang ditaati secara berlebihan. Secara bercanda dengan kawan saya Rahim Ghazali, di Muhammadiyah itu tidak ada Habib. Yang ada cuma satu, Habib Hirzin. Dan satu lagi ada Habib, suaminya Ibu Andi Nurpati. Tidak, itu gambaran kesetaraan, gambaran kita bersikap rasional. Ketaatan kita kepada siapapun lebih pada ketaatan rasional atas dasar ittiba, bukan taklid. Itu yang harus kita kembangkan dalam kehidupan beragama sekarang ini. Termasuk ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang lagi ngetren, yang biasa muncul di setiap akhir September, komunisme. Kita waspada harus, karena secara teoritis dan secara aplikatif ideologi itu tidak pernah mati. Tetapi jangan kewaspadaan diberi nuansa politik. Sebenarnya kalau kita jujur bicara soal komunisme, sebagai tambahan barangkali tidak ada lagi negara yang secara utuh mengembangkan itu. Barangkali hanya Korea Utara. Itu pun tinggal menunggu waktu karena desakan-desakan dari bawah, dari masyarakatnya yang ingin kebebasan sudah menggelora. Cina yang berideologi komunis, praktek keseharian mereka adalah kapitalis, bahkan lebih kapitalis. Yang harus kita sekarang waspadai adalah ateisme. Berbeda. Seringkali kita salah kaprah, ateisme dan komunisme disamakan. Komunisme adalah ideologi politik, ideologi ekonomi. Tapi ateisme adalah sistem kepercayaan. Dan fenomena itu muncul. Penelitian Wayne Gallup di Timur Tengah itu 2012 saja di Arab Saudi ada 1 juta ateis. Dalam perkembangannya bahkan naik 4%. Di kawasan Timur Tengah ada 14%. Apa mereka? Bagaimana mereka tiba-tiba terperangkap dengan ateisme, menjadi hedonis, menjadi pragmatis, menjadi kapitalis? Kekecewaan pada agama. Ketiga agama terjebak, terperangkap pada pemaksaan pendapat, terperangkap pada spiritualitas yang kering, termasuk terperangkap pada perang saudara, kekerasan seperti ISIS dan sebagainya. Kecewa mereka. Jadi di satu sisi kebangkitan Islam terjadi di berbagai negara, tapi di sisi lain kita menyaksikan fenomena ateisme. Mudah-mudahan yang saya sampaikan secara singkat ini sebagai penyegaran bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.